Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, itu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen mata kuliah kami Dasar Manajemen Umum. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil observasi saya di RJR Collection. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Syawalia dengan nomor induk mahasiswa 2102085020065 dari kelas pendidikan kesejahteraan keluarga 04 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik 2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di RJR Collection. Pertama, profil RJR Collection. RJR Collection berdiri sejak tahun 2017, tepatnya tanggal 7 September. Pemiliknya atas nama Nur Aulia Jamaluddin. Jadwalnya dibuka RJR Collection ini sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Karyawannya tidak ada dan alamatnya terletak di Jalan DG Ramang nomor 88, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lanjut ke sejarah berdirinya RJR Collection. RJR Collection berdiri sejak tahun 2017, tepatnya pada tanggal 7 September. Awalnya Nur Aulia Jamaluddin selaku pemilik yang baru kelas 3 SMP hanya membantu ibunya memermak dan membuat bros. Namun sewaktu ketika ia dikejutkan dan adanya orderan, ia masih ragu karena pelanggannya itu merequest langsung untuk dibuatkan baju seragam pengantin. Yang menurut saya pribadi untuk usia sekitar kelas 3 SMP itu masih sangat muda dan agak sulit untuk membuat baju seragam pengantin. Karena keberanian dan rasa ingin mencoba, ia memberanikan diri untuk mulai menggambar, mengukur dan menjahit baju seragam pengantin. Itu yang tentunya masih dibantu oleh ibunya sendiri. Dan alhamdulillahnya ia menyelesaikan pekerjaan itu sebelum tiba masa untuk dipakai oleh pemesan. Dan baiknya lagi bahwa dari hasil pekerjaannya pelanggan merasa puas dan merequest lagi agar dibuatkan kebaya modern. Dari situlah ia mulai tertarik dan ingin mengembangkan diri melalui ilmu menjahit yang ia tahu dari ibunya. Kemudian ia mengembangkan lagi usaha jahitnya itu melalui sosial media untuk memasarkannya. Alhamdulillah banyak orang yang minat dengan hasil serta kualitas yang dibuat dan pelanggan merasa puas. Dan satu hal lagi yang menarik dari narasumber yaitu ia bukan alumni SMK jurusan Tata Busana, melainkan ia dari alumni SMA. Lanjut ke analisis SWOT. Pertama, strength atau kelebihan. 1. Lokasi yang strategis. 2. Harga dan kualitas baik. 3. Pemilik sekaligus sebagai tenaga kerja memiliki kemampuan yang lumayan handal. Kedua, weakness, kekurangan. 1. Kurangnya ketersediaan bahan di RJR Collection. 2. Pemilik terjun langsung di semua bagian dan pasti membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak. 3. Di RJR Collection belum memiliki karyawan. 3. Opportunities, peluang. 1. Kerja di RJR Collection, pakaian serba ada, misalnya baju pesta, gaun pengantin, gamis, dress, kemeja, dan lain sebagainya. Kedua, penjual online menggunakan media internet. Lanjut ke 4. Threats, ancaman. 1. Kenaikan harga baku. 2. Perekonomian yang tidak stabil. 3. Persaingan harga. Lanjut ke prinsip kerja di RJR Collection. Pertama, tidak menzolimi diri sendiri atau orang lain. Kedua, pemilik merasa enjoy dalam bekerja. 3. Kepuasan orang adalah kebanggaan saya, ujarnya. Lanjut ke jenis organisasi. Jenis organisasi yang dianut di RJR Collection ini ada 2. Pertama, organisasi secara tunggal dan kedua profit oriented. Bentuk organisasi tunggal adalah organisasi yang pucuk pemimpinnya ada di tangan seseorang. Maksudnya, di RJR Collection ini berdiri sendiri tanpa adanya karyawan. Kedua, profit oriented adalah tujuan perusahaan untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya. Maksudnya RJR Collection ini bermaksud untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
pembuatan pola, pengguntingan bahan, hingga proses penjahitan atau finishing dilakukan oleh pemimpin atau ownernya. Karena di RJR Collection ini hanya berdiri sendiri tanpa adanya karyawan. Lanjut ke strategi pemasaran. Di RJR Collection, step 1, promosi dari mulut ke mulut melalui teman dekat. Karena kalau dengan cara itu sangat berpengaruh pada orang lain daripada melihat gambar saja. Step 2, secara online, dengan cara membuat poster serta gambar-gambar busana. Step 3, cara offline. Lanjut ke sistem penggajian. Pertama, tidak ada sistem siapa bos di RJR Collection, karena pemilik mendirikan usahanya dibantu oleh ibunya. Jadi untuk sistem bagi hasil, ia juga memberikan ibunya sebagai ucapan terima kasih. Misalnya harga baju yang ia buat senilai 400.000, maka ia memberikan kepada ibunya sebesar 300.000. Kedua, jumlah upah yang ia terima tergantung jumlah produktivitasnya. Ketiga, prinsip. Semakin banyak pekerja yang saya selesaikan, maka semakin banyak upah yang ia dapat, katanya. Kesimpulannya dari RJR Collection ini tuh, pertama, rumah jahit RJR Collection adalah industri atau usaha kecil skala rumah tangga yang membuat pakaian jadi yang berdiri sejak tahun 2017. Kedua, macam-macam bentuk seperti baju gamis, gaun pengantin, dress, dan sebagainya. Ketiga, bentuk strategi pemasarannya yaitu dari mulut ke mulut, online dan offline, yang menggunakan sistem penggajian secara persen. Yang keempat, struktur organisasi yang ada di RJR Collection ialah masih berdiri sendiri dan belum memiliki karyawan. Namun pada saat ada kesusahan atau lagi pada kegiatan, ia dibantu oleh ibunya sendiri. Tetapi kembali ditegaskan bahwa ibunya bukanlah karyawan. Berikut hasil dokumentasi di tempat lokasi kerja. Mungkin bisa dilihat sendiri gambar-gambarnya, yaitu ada 1 mesin jahit industri, gambar 2 patung manekin dan lemari tempat menyimpan kain, ketiga tempat benang dan bahan-bahan pelengkap pembuatan busana, dan keempat mesin obras. Mungkin bisa dilihat. Lanjut ke hasil karya. Berikut gambar-gambar hasil karya yang dibuat oleh saudara Nurul Aulia Jamaluddin. Bisa dilihat itu ada gambar gamis, gaun pengantin, dan macam-macam lainnya. Mungkin bisa dilihat sendiri gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke, baik, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.